Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rijali Rahman dari Program Studi Pendidikan EPS kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan hasil review buku yang berjudul Meaningful Teaching Issue Based on Social Capital. Jadi di sini saya mendapat bagian B mengenai konstruktivisme dalam pendidikan menurut Lev Vygotsky dan Jerome Brunner. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teori konstruktivisme dalam pendidikan. Jadi, teori konstruktivisme merupakan pandangan penting dalam dunia pendidikan yang menekankan bagaimana pengetahuan dibangun oleh individu. Di presentasi ini, saya akan membahas dua tokoh penting atau dua tokoh utama konstruktivisme, yaitu Lev Semenich Vygotsky dan Jerome Brunner. Kedua tokoh ini fokus pada konsep-konsep kunci mereka yang telah membentuk praktik pendidikan modern. Di sini kita akan mengeksplorasi bagaimana interaksi sosial, budaya, dan lingkungan berperan dalam pembentukan pengetahuan, serta bagaimana implikasinya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pembelajaran maupun pengajaran di kelas. Lanjut, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu konstruktivisme sosial menurut Lev Vygotsky. Jadi, Lev Vygotsky menitikberatkan konstruktivisme pada faktor interpersonal atau sosial, kultural historis, dan individual sebagai kunci perkembangan manusia. Menurut Lev Vygotsky, manusia itu unik dalam penggunaan fungsi mental yang tinggi seperti proses kognitif yang meningkatkan pembelajaran, ingatan, dan penalaran yang logis. Yang ketiga, menurut Lev Vygotsky, peran budaya sangat penting untuk pengembangan fungsi mental tinggi, meskipun dasar fungsi mental dibangun secara biologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 gagasan penting teori menurut Vygotsky. Yang pertama itu interaksi sosial. Nah, di sini interaksi informal maupun formal antara orang dewasa dan anak memberi pemahaman bagi anak tentang bagaimana mereka berkembang. Yang kedua, peran budaya. Setiap budaya memiliki makna dalam upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak yang bertujuan untuk menuntun anak untuk menjalani kehidupan secara produktif. Yang ketiga, bahasa dan berpikir. Di sini bahasa dan kemampuan berpikir dan berbahasa berkembang pada awal tahun perkembangan anak. Perkembangan kognitif ini sangat tergantung pada perkembangan bahasanya anak itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu proses mental yang kompleks. Berkembangnya proses mental kompleks itu terjadi setelah anak melakukan aktivitas sosial dan secara bertahap terinternalisasi dalam kognitif anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan Zone of Proximal Development atau ZPD. Nah, jadi ZPD ini merupakan jarak antara level perkembangan aktual atau pemecahan masalah sendiri dan level perkembangan potensial atau pemecahan masalah dengan bantuan. Dalam konteks pembelajaran ditentukan oleh interaksi antara pengetahuan peserta didik, konteks sosial, dan masalah yang harus dipecahkan. ZPD ini berperan untuk interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih memberi dorongan dalam proses perkembangan anak. Contoh perkembangannya itu perkembangan bertahap. Apa yang ada di ZPD ini akan menjadi tahap perkembangan aktual besok, dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan hari ini juga dapat dilakukan sendiri besok. Lanjut mengenai scaffolding dan dalam teori Vygotsky. Scaffolding itu adalah teknik untuk mengubah level dukungan sesuai kemampuan peserta didik. Di sini orang yang lebih ahli menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja muridnya. Saat kemampuan meningkat, bimbingan dikurangi untuk mendorong kemandirian. Vygotsky menganggap bahwa anak memiliki konsep yang kaya tetapi tidak sistematis dan spontan. Melalui scaffolding, anak bertemu dengan konsep yang sistematis, logis, dan rasional dari orang yang lebih ahli yang membantunya mengorganisir pengetahuan. Selanjutnya, bahasa dan pemikiran dalam teori Vygotsky. Yang pertama yaitu tuturan sosial.
Nah, tutoran sosial ini itu bahasa diperoleh dari interaksi sosial sebagai alat kultur yang paling penting. Kedua, tutoran pribadi 3 sampai 7 tahun. Di sini anak sering berbicara sendiri sebagai transisi dari pembicaraan eksternal ke internal. Yang ketiga itu inner speech. Inner speech ini merupakan pembicaraan batin menjadi alat penting bagi pemikiran dan perencanaan. Dan yang terakhir kompetensi sosial. Jadi setelah inner speech-nya terbentuk, anak yang menggunakan inner speech-nya itu akan lebih kompeten secara sosial. Jadi, Vygotsky meyakini bahwa pengetahuan didistribusikan di antara orang dan lingkungan, mencakup objek, alat, buku, dan komunitas. Memperoleh pengetahuan dapat dicapai dengan baik melalui interaksi dengan orang lain dalam kegiatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan kognitif menurut Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah ahli psikologi perkembangan dan psikologi belajar kognitif yang memiliki perhatian terhadap kemajuan pendidikan. Menurut Jerome Bruner, belajar adalah bentuk mempertahankan dan mentransformasikan informasi secara aktif, bukan hanya pembentukan melalui tingkah laku melalui pengulangan stimulus dan respon saja. Bruner juga memandang manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi yang aktif dalam memperoleh dan mengolah pengetahuan. Selanjutnya, tema pendidikan menurut Bruner. Yang pertama yaitu merumuskan teknik intelektual pada analisis bertahap. Yang kedua, penguasaan keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menghubungkan fakta yang tampak tidak berhubungan. Jerome Bruner menekankan 3 tema pendidikan unik untuk pengembangan peserta didiknya. Struktur pengetahuan dipandang penting karena memberi dorongan untuk menghubungkan fakta yang tampaknya tidak berhubungan. Kesiapan belajar itu terdiri dari penguasaan keterampilan yang lebih tinggi. Nilai intuisi diharapkan membantu merumuskan teknik intelektual untuk sampai pada formulatif tentatif tanpa analisis bertahap. Selanjutnya, implikasi teori konstruktivisme dalam pendidikan. Yang pertama, implikasinya yaitu dalam menciptakan pembelajaran yang kolaboratif. Dalam menciptakan pembelajaran kolaboratif itu haruslah dilakukan peningkatan retensi pengetahuan melalui interaksi sosial dan pembelajaran yang kolaboratif. Yang kedua, pembentukan kontekstual. Jadi, efektivitas pembelajaran yang menghubungkan materi dengan konteks, budaya, dan pengalaman nyata. Dan implikasi yang terakhir, scaffolding. Scaffolding ini yaitu peningkatan kemampuan pemecahan masalah dengan dukungan bertahap yang tepat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu teori konstruktivisme dari Vygotsky dan Jerome Bruner ini telah membentuk praktik pendidikan modern dengan menekankan pentingnya interaksi sosial, konteks budaya, dan peran aktif peserta didik. Pendekatan ini mendorong pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi, memberikan bantuan yang tepat, dan menghubungkan pembelajaran dengan konteks nyata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.